Berita terkini selengkapnya. Vicky Prasetyo dilaporkan ke polisi oleh mantan istrinya. Vicky Prasetyo dilaporkan ke polisi oleh mantan istrinya yakni Vivi Paris pada Senin 10 Januari 2022 di SPKT Polda Metro Jaya. Vivi Paris didampingi tim pengacaranya saat ditemui pada Senin 10 Januari 2022 di SPKT Polda Metro Jaya. Vivi melaporkan Vicky Prasetyo dengan tuduhan penipuan dan penggelapan uang. Vivi Paris mengatakan dahulu sempat diajak bekerja sama dengan Vicky Prasetyo. Namun kerjasama tersebut ternyata tidak ada kejelasan. Vivi Paris menyebut bahwa ia mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah dari janji kerjasama tersebut. Sebelumnya Vivi Paris dan Vicky Prasetyo sempat terlibat kisruh soal hutang piutang. Namun Vivi Paris memastikan laporan kali ini untuk kasus yang berbeda. Berikut wawancara dengan Vivi Paris, mantan istri Vicky Prasetyo. Apa dan atas dasar kuasa hukum saya nih ya Bang Faisal, apa sih Bang tadi laporannya? Jadi awal mulanya itu Vicky Prasetyo mengajak klien saya untuk diiming-imingin lah buka suatu usaha klub kudeta namanya. Namun sampai dengan saat ini klien saya nggak tahu entah ada apa enggak gitu loh. Keuntungannya juga nggak ada, dirayu lah, diiming-imingin keuntungannya sekian, jangankan keuntungan. Klubnya aja kita nggak tahu sampai sekarang, klien saya nggak tahu aja sampai sekarang. Jadi berawal dari itu kita menduga bahwa Vicky Prasetyo ini melakukan penipuan dan penggelapan, karena juga ada kuat juga dugaan kami, ada beberapa bukti, ada bukti pernyataan juga dan bukti lapornya ini. Pasal yang disangkakan pasal berapa? 372, 378. Ada pernyataan juga, ada bukti-bukti transfer juga kami bawa. Jadi kuat dugaan kami bahwa si Prasetyo ini melakukan penipuan dan penggelapan. diduga ya? Dugaan penipuan dan penggelapan. Kerugian Bang, kamera Bang. Yang mana? Mungkin Kerugiannya berapa Mbak Vivi? Kalau kerugiannya yang pasti merugikan. Gitu lah. Ratusan. Ya. Semuanya ratusan. Nggak sampai miliaran, enggak. Masuk materi penyidikan gitu. Oke Mbak Vivi, ini kan sebenarnya hal lama ya, maksudnya Betul. dalam konteks Mbak Vivi sudah kenal lama PP, lalu sempat juga pernah kena tipu juga, pernah bermasalah juga. Kenapa mempercayakan berinvestasi ke dalam klub kudeta itu? Jadi gini, pertama Vicky Prasetyo itu saya laporkan di Polres Jakarta Selatan dan sudah P21. Kemudian Vicky Prasetyo itu menemui saya melalui manajemen dan adiknya sebagai manajer saat itu meminta untuk saya mencabut laporan karena mau dibayar begitu. Jadi selesai di situ kan. Jadi antara saya sama Vicky selesai. Vicky sudah menandatangani surat perdamaian begitu. Tapi memang permintaan Vicky nggak boleh diekspos ke media. Nah saat itu sebenarnya masalah ini sudah ada. Saya pikir dengan saya mencabut laporan di Polres Jakarta Selatan sekaligus ini diselesaikan begitu. Kan karena kan dua perjanjian, dua kesepakatan, jadi temponya berbeda begitu. Nah kalau yang sekarang saya laporkan untuk kedua kalinya di Polda itu jatuh tempo di bulan Februari 2020. Ya, Februari betul. Untuk tanggalnya kurang lebih tanggal 20 ya gitu. Jadi sampai saat ini sepeser pun Vicky Prasetyo tidak pernah mencicil atau membayarnya begitu. Tapi sebelum laporan ini mungkin udah ada somasi atau komunikasi dengan pihak Vicky belum sih? Kalau somasi sudah dan saya temui juga pernah di tempat kerjanya di Jalan Tendean juga sudah, tapi Vicky menghindarkan. Ya waktu itu sempat ada beritanya begitu kan, yang dia langsung naik mobil gitu. Nah, jadi saya sudah menunggu kurang lebih 1 tahun lebih ya untuk itikat baiknya Vicky, tapi semakin dicuekin malah gitu karena dianggapnya saya ini main-main begitu. Yang diharapkan apa sih Pak? Kalau yang diharapkan Vicky cepat menyelesaikan segala urusannya gitu ya, karena ini bukan dibilang utang, bukan juga ya gitu. Jadi segala urusannya segera diselesaikan sesuai dengan kesepakatan bersama yang dibuat oleh Vicky Prasetyo dan saya, karena itu sudah
disahkan di notaris juga kesepakatannya gitu. Jadi ya saya harap ya cepat diselesaikan satu-satu lah permasalahan dia, itu aja. Tapi klub kudetanya itu sendiri sebenarnya ada kan Mbak, bukan fiktif klubnya itu sendiri. Atau Kalau Mbak Vivi mengetahui? Kalau masalah itu jujur ya, saya pribadi kurang tahu karena saya juga hasilnya saya tidak tahu, tidak pernah menikmati hasilnya sama sekali. Gitu, nggak pernah. Jadi saya lebih fokus kepada surat pernyataan bersama yang ditandatangani oleh Vicky Prasetyo untuk segera mengembalikan. Gitu. Itu aja sih saya fokusnya, nggak mau yang lain-lain. Perjanjiannya kan biasanya setiap investasi pasti ada perjanjian gitu kan. Entah berapa persentase setiap bulan atau setiap tahun. Apakah ada isi perjanjian itu dengan Vicky Prasetyo? Tidak ada perjanjian apa-apa. Saya hanya menggelontorkan uang aja. Saya hanya menitipkan uang, sejumlah uang, ada bukti transfer, bacaannya gitu, beritanya saya tulis penitipan dana ke Vicky Prasetyo. Karena waktu itu saya transfer ke rekening adiknya, Nabela Gabriela. Itu karena alasannya Vicky Prasetyo tidak memiliki rekening katanya. Jadi tidak memiliki bank. Saat itu kan saya minta rekening lu pribadi lah, Vick. Oh, nggak punya. Jadi rekening adik aku aja gitu. Kan Mbak Vivi percaya sih, udah ada hitam di atas putih kan pernah ditipu juga. Namanya juga dulu itu kan semuanya bersamaan ya. Jadi masih belum sadar tertipu lah. Masih berharap bahwa saat itu kan aku sama Vicky kan hubungan baik ya. Jadi ya kalau kata dia kayak sama siapa aja, kan ada anak kita gitu. Jadi ada anak, alasannya nih ada anak gitu aja, karena demi kemajuan anak bersama begitu. Bang, dari segi hukum kan ini tidak kuat Bang sebenarnya dengan pengiriman dana tapi tidak ada perjanjian hitam di atas putih. Oh ada pernyataan Vicky ada Pernyataan pengembalian. pengakuan penitipan bahwa klien kami menitipkan ke saudara Vicky. Bahkan dia mengaku sempat untuk mau mengembalikan ke depan Bang. Sampai dengan saat ini nggak ada. Kita somasi juga nggak ada itikat baik. Bahkan dia dihubungi sama Mbak Vivi, dia kabur-kaburan. Jadi mau nggak mau kita harus mengambil langkah hukum. Tapi udah ada yang cukup, ada bukti transfer, ada pengakuan penitipan antara Mbak Vivi dengan Vicky Prasetyo juga ada. Sudah ada komunikasi sebelumnya? Ya, bukan untuk berinvestasi bisnis. Betul. Bukan Penitipan dana untuk membuatlah kudeta klub kudeta itu. Mbak Vivi, Ya. iming-iming apa yang dikasih oleh VP supaya Mbak Vivi bisa kasih titipan dana tersebut kepada dia? Maksudnya dari soal klub kudeta itu, Pak? Ya iming-imingnya ya sama semua ya, namanya kayak gitu pasti kan keuntungan. Kalau keuntungannya berapa persen, saya juga agak sama, ya lupa ya, udah terlalu lama soalnya kan, yang pasti keuntungan aja deh. Keuntungannya sampai saat ini pun saya pribadi nggak pernah merasakan gitu, nggak pernah tahu uangnya kemana. Mbak, total kerugiannya nggak dijelasin Mbak? Penipuan yang pertama dan kedua itu nilainya berapa kurang lebih? Ya kalau pertama dan kedua, kalau pertama udah selesai, ya kan, udah selesai, udah dikembalikan gitu, jangan dibahas lagi. Nanti yang di sana marah ya kan. Sekarang fokus yang pelaporan di sini. Kalau soal angka kan lagi proses pelaporan, jadi saya nggak mau mendahului proses hukum yang berjalan begitu. Kudeta yang dimaksud ini kudeta yang di Bali? Enggak, bukan kudeta klub karaoke punya yang Vicky pribadi yang mau buka gitu. Jadi tidak ada dengan owner lain, nggak ada kaitannya. Hanya berdua saya dengan Vicky. Saat itu Vicky meminta saya untuk kerjasama lah gitu intinya. Ada kisaran 300 juta? Nantilah proses berjalan nanti ketahuan. Nanti ketahuan. Gitu. Soalnya kan baru terlalu prematur ya kalau saya sebut angka, sensitif nanti gitu. Kalau secara hukum yang jelas unsurnya kalau tadi sih kita yakin ya ini sangat kuat untuk Vicky harus bertanggung jawab gitu atas perbuatannya. Oke, terima kasih. Kalau awal seingat saya ya, karena kesepakatan itu 2019 dibuat, jatuh tempo 2020. Jadi kalau saya flashback ke belakang, anggap aja 1 tahun ke belakang deh, 2018. Seingat saya, itu aja sih yang saya ingat gitu. Saya sih inti gini, pesan sama Vicky Prasetyo gitu ya, jangan pernah berbuat kayak gini lagi, karena setiap orang tuh ada apesnya gitu kan. Nah dari kemarin saya pribadi sudah nemuin baik-baik sampai bawa anaknya gitu kan, apalagi saya ini seorang ibu yang seharusnya saya ini di rumah ngurus anak-anak begitu, jadi harusnya di rumah ngurus anak, tetapi sekarang malah saya ngurus Vicky. Nah, dengan kasus ini begitu, seharusnya kasihan sama saya ini kan korban gitu. Jadi tolonglah itikat baik Vicky, dan Vicky jangan menghindar gitu. Kan dari kemarin
kenapa kau baru lapor sekarang, sudah bertahun-tahun ya? Karena kan memang ada kesepakatannya gitu, kesepakatannya di tahun 2020 yang harus ditepati oleh Vicky, tapi ternyata Vicky mundur terus gitu, dan ketemu saya aja dia nggak mau nemuin dengan banyak alasan yang katanya nggak janjian lah, yang apalah gitu. Itu aja sih yang bikin saya kecewa. Oke, terima kasih. Berita selanjutnya, Nia Ramadhani dan suaminya dijatuhi vonis 1 tahun penjara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis Abda pasangan selebritas Nia Ramadhani dan Ardi Bakri, serta supirnya bernama Zen Vivanto dengan hukuman 1 tahun penjara. Majelis Hakim Persidangan menganggap Nia Ramadhani, Ardi Bakri, dan Zen Vivanto dinyatakan bersalah telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Hakim Ketua di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungo Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Selasa 11 Januari 2022 mengungkapkan bahwa mengadili satu menyatakan terdakwa Zen Vivanto, Ramadhania Ardiansyah, dan Ardi Bakri dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri. Menghukum terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3 dengan pidana hukuman 1 tahun kurungan penjara dan denda administrasi sebesar Rp5.000. Nia Ramadhani dan Ardi Bakri dijerat dengan pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Sebelumnya diberitakan pasangan selebritas Nia Ramadhani dan Ardi Bakri menghadapi sidang vonis hakim kasus dugaan penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Selasa 11 Januari 2022. Pantauan dari Warta Kota Live, Nia Ramadhani dan Ardi Bakri tiba di gedung PN Jakarta Pusat sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan dikawal beberapa pria berbadan tegap. Nia Ramadhani yang mengenakan kemeja putih dan kardigan hijau, sementara Ardi Bakri yang mengenakan kemeja putih tampak menyatukan kedua tangannya ke depan awak media yang sudah menanti kehadirannya. Setibanya di dalam ruang sidang Atta Alis, Nia Ramadhani dan Ardi Bakri mengaku siap menjalani sidang vonis hakim. Nia Ramadhani menambahkan dirinya ikhlas menerima vonis berapapun dari hakim. Diberitakan sebelumnya Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat menangkap Nia Ramadhani di kediamannya di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Rabu 7 Juli 2021 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saat penangkapan berlangsung, polisi mengawalinya dengan mengamankan supir Nia Ramadhani yakni ZN. Dari ZN, polisi mengamankan barang bukti sabu seberat 0,78 gram yang diakuinya milik Nia dan Ardi Bakri. Kemudian polisi menangkap Nia Ramadhani di dalam rumah. Ketika digeledah, polisi mengamankan alat hisap sabu alias bong. Dari keterangannya, Nia Ramadhani mengakui dirinya sering mengonsumsi sabu bersama dengan sang suami Ardi Bakri. Kemudian Nia Ramadhani dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat. Setibanya di kantor polisi, Nia menghubungi Ardi Bakri bahwa dirinya ditangkap polisi. Kemudian pada Rabu malam, tepatnya pukul 20 waktu Indonesia Barat, Ardi Bakri datang ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk menyerahkan diri. Macet. 5 menit lagi. Saudara terdakwa 1, apakah saudara dalam keadaan sehat yang bisa mengikuti persidangan? Saudara terdakwa 2, apakah saudara dalam keadaan sehat bisa mengikuti persidangan?
Saudara terdakwa 3, apakah saudara dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Bisa mengikuti persidangan? Baik. Hari ini majelis hakim akan mengucapkan putusan dalam perkara saudara. Saudara bertiga sudah siap mendengarkan putusan? Baik. Putusan nomor 770/Kit-Sus/2021 Jakarta Pusat. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengadili perkara pidana dengan acara penyiksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa. Terdakwa 1, nama lengkap Zen Tifanto, tempat lahir Madiun, umur 43 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Haji nomor 46 RT 06/01 Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Jawa Barat, atau Jalan Kis Mangku Sarkoro nomor 42 RT 01 RT 07 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Agama Islam, pekerjaan swasta. Terdakwa 2, Ramadhania Ardiansa Bakri, tempat lahir Jakarta, umur 31 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan KIS Mangun Sarkoro nomor 42 RT 01 RW 07 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga. Terdakwa 3, nama lengkap Anindra Ardiansa Bakri, tempat lahir Jakarta, umur 42 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan KIS Mangun Sarkoro nomor 42 RT 01 RW 007 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Agama Islam, pekerjaan wira swasta. Para terdakwa tidak ditahan. Para terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh tim penasihat hukum WA OD Nur Zainab Sarjana Hukum, Husnal Abdullah Sarjana Hukum, Laudi Joko Sarjana Hukum. Para advokat kuasa hukum memilih domisili hukum pada kantor hukum WA OD Nur Zainab dan Farnet Law Office beralamat di Simpruk Galeri Blok D, Jalan Teguhnya Arif nomor 10 Simpruk, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 November 2021. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 770/Kit-Sus/2021 Jakarta Pusat tanggal 25 November 2021 tentang penunjukan majelis hakim. Penetapan majelis hakim nomor 770/Kit-Sus/2 nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan mengadili 1. Menyatakan terdakwa 1 Zen Tifanto, terdakwa 2 Ramadhania Ardiansa Bakri, terdakwa 3 Anindra Ardiansa Bakri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan pertama bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 Zen Tifanto, terdakwa 2 Ramadhania Ardiansa Bakri, terdakwa 3 Anindra Ardiansa Bakri. Oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun. 3. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat neto 0,5653 gram, 1 buah bom atau alat penghisap narkotika jenis sabu dirampas untuk dimusnahkan. Barang bukti berupa 1 unit handphone merek iPhone 12 Pro warna abu-abu dengan nomor SIM card 081198
9999 dengan nomor email 3530711116644, satu unit handphone merek Oppo A5s warna hitam dengan nomor SIM card 081317919197 dengan nomor email 8662510435745 dirampas untuk negara. 4. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000. Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 oleh kami Muhammad Rami Sarjana Hukum Magister Hukum sebagai Hakim Ketua, Faisal Hendy Sarjana Hukum Magister Hukum, dan Bintang AL Sarjana Hukum Magister Hukum masing-masing sebagai hakim anggota yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dibantu oleh M. Indra Lesmana Sarjana Hukum Magister Hukum, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Nurwinati Sarjana Hukum Penuntut Umum dan para terdakwa didampingi penasihat hukumnya. Saudara terdakwa, demikian putusan Majelis Hakim. Terhadap putusan tersebut, undang-undang memberikan hak kepada para terdakwa. Yang pertama, diberikan hak untuk segera menerima putusan. Yang kedua, diberikan hak untuk menolak putusan untuk selanjutnya menggunakan upaya hukum banding. Yang ketiga, hak untuk mempelajari terlebih dahulu putusan ini sebelum menentukan sikap apakah saudara menerima atau menolak putusan. Untuk selanjutnya saya mohon pada para terdakwa untuk menentukan sebelum menentukan sikap silakan berkomunikasi atau berkonsultasi dengan tim penasihat hukum saudara. Silakan. Berita selanjutnya, Gaga Muhammad bacakan pledoi dengan mata berkaca-kaca. Gaga Muhammad kembali menjalani persidangan sebagai terdakwa kecelakaan lalu lintas di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Senin 10 Januari 2022. Sidang lanjutan kemarin beragendakan pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari terdakwa. Gaga Muhammad merasa keberatan atas tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum pekan lalu. Pria bernama asli Gaung Sabda Alam Muhammad ini juga beberapa kali terlihat mengusap matanya kala membacakan pledoi. Tampak Gaga Muhammad matanya berkaca-kaca menahan tangisannya. Gaga Muhammad meminta maaf pada keluarga Laura Anna dan juga keluarganya atas tindakan yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas pada akhir 2019 lalu. Hal ini diungkapkannya saat membacakan nota pembelaan atau pledoi dalam sidang lanjutan gugatan Laura Anna di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Senin 10 Januari 2022. Ia menyadari bahwa kecelakaan yang berdampak pada kelumpuhan Laura Anna adalah kelalaiannya. Meski demikian, Gaga Muhammad tak mengakui jika kecelakaan adalah kesalahannya 100%. Gaga beserta kuasa hukumnya yakni Fahmi Bahmid dalam persidangan mengatakan jika kecelakaan lalu lintas ini bukanlah 100% salah Gaga Muhammad melainkan kehendak Tuhan. Soal lumpuhnya Laura Anna, dalam persidangan Fahmi menyimpulkan hal itu terjadi karena pihak rumah sakit tidak cepat tanggap menangani Laura Anna, bahkan baru dioperasi 4 hari pasca kecelakaan. Terima kasih juga layak disampaikan kepada rekan-rekan wartawan yang selalu mengikuti persidangan ini, baik yang berani memberikan secara objektif dan berimbang maupun yang sudah dibekali dengan framing negatif. Tentu saja objektivitas sangatlah dimuliakan dalam kehidupan pers yang sehat dan bertanggung jawab.
Yang mulia Majelis Hakim, yang terhormat Jaksa Penuntut Umum dan penasihat hukum, hadirin yang saya hormati. Pada kesempatan ini, izinkan sekali lagi saya menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya pada korban dan keluarga besar, juga kepada keluarga besar saya sendiri, karena saya menyadari bahwa musibah kecelakaan yang terjadi pada tanggal 8 Desember 2019 adalah benar kesalahan saya. Ini telah menjadi teguran keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap diri saya, agar saya senantiasa sadar dan berhati-hati dalam bersikap maupun beribadah. Saya merasa sangat menyesali pada apa yang terjadi pada diri saya dan korban Laura Aniaya, sehingga membuat banyak pihak yang tersakiti dan harus menanggung akibat dari musibah kecelakaan ini, terutama korban Laura Aniaya dan keluarga serta keluarga saya sendiri. Saya yakin bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang menginginkan adanya kecelakaan, termasuk diri saya sendiri. Sebagai hamba yang beriman, saya yakin ini adalah sebuah musibah atau takdir Allah yang tidak ada seorang pun dapat menolak ataupun menghindarinya, tanpa kita tahu kapan dan di mana musibah itu akan terjadi. Bila mana musibah kecelakaan yang menimpa saya dan korban Laura anak apabila dinilai sebagai kesalahan saya sendiri, rasanya itu tidaklah arif dan bijaksana, karena sebagaimana terdapat jelas dalam fakta-fakta persidangan bahwa di antara yang mengakibatkan cedera berat atau kelumpuhan pada korban Laura anak ini bukanlah semata-mata karena kelalaian saya, melainkan ada pihak lain juga yang lalai dalam hal ini, sebagaimana berikut. Berita selanjutnya, pedangdut Felin Chu dan suami terjerat kasus narkoba. Pedangdut Felin Chu ditangkap saat menyabu bersama sang suami. Felin Chu ditangkap terkait kasus penyalahgunaan narkoba pada Sabtu 8 Januari 2022 malam. Ia mengaku menggunakan narkoba untuk mengatasi trauma atas KDRT. Felin diamankan di rumahnya yang berada di perumahan Citra Grand, Kompleks Cluster Garden Jatikarya Jati Sampurna, Bekasi, Jawa Barat. Tak sendirian, Felin ditangkap bersama sang suami yakni Budi Haryanto. Lebih lanjut, Zulpan mengatakan penangkapan Felin bermula dari adanya laporan warga sekitar. Mengutip dari Kompas, warga curiga Felin dan Budi kerap memakai narkoba di rumahnya. Kecurigaan itu pun terbukti lantaran saat ditangkap, Felin dan suaminya tengah mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Polisi mengamankan barang bukti berupa satu klip sabu seberat 0,08 gram, pipet kaca dan sabu sisa pakai seberat 2,78 gram, bong kaca, bong plastik, dan ponsel. Berdasarkan hasil tes urin, keduanya terbukti positif mengonsumsi narkoba jenis sabu. Felin dan suaminya telah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya dijerat dengan pasal 112 ayat 1 subsider, pasal 127 ayat 1 jangto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Mereka terancam hukuman paling singkat 4 tahun penjara dan maksimal 12 tahun penjara. Mengutip dari Warta Kota, terungkap alasan Felin Chu mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Kepada polisi, Felin mengaku mengonsumsi barang haram tersebut untuk menghilangkan traumanya akibat kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya dengan mantan suaminya HS. Berikut konferensi pers dengan pihak kepolisian. Para tersangka. Adapun para tersangka, yang pertama adalah Budi Haryanto alias BH, laki-laki umur 34 tahun. Kemudian yang kedua, Kustiningsih alias Felin Chu, ya, nama entertainnya yang kita kenal, perempuan berusia 40 tahun. Mereka adalah pasangan suami istri. Kemudian pengungkapan ini bisa diungkap tentunya yang pertama laporan masyarakat, kemudian pengembangan yang dilakukan oleh para penyidik di lapangan, ditemukan adanya pemesanan, ya, narkotika jenis sabu oleh saudari VC, ya, saudari VC. Kemudian setelah memesan barang tersebut diambil oleh suaminya, ya, itu BH.
Adapun orang yang mensuplai ataupun yang dipesan, katakanlah sebagai bandarnya ini, ya, ini kita sudah mengetahui inisialnya, ya, dan saat ini masih dalam pengejaran pihak Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan. Kemudian rekan-rekan, terkait dengan penyalahgunaan narkotika ini, barang bukti yang diamankan oleh penyidik, ya, yang pertama adalah 1 bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,08 ya, gram. Kemudian 1 buah pipet kaca berisi sabu sisa pakai, ya, dengan berat 2,78 gram. Kemudian 1 buah bong kaca dan juga 1 buah bong plastik. Kemudian 1 buah unit handphone. Kemudian berdasarkan pemeriksaan tes urin kepada mereka berdua positif menggunakan narkoba jenis sabu, dan ini juga diakui dalam pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh penyidik. Kemudian berita selanjutnya, Marisha Icha jalani pemeriksaan atas dugaan penganiayaan. Selebgram Marisha Icha mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan atas laporan Medina Zain soal dugaan penganiayaan. Didampingi dengan kuasa hukumnya yakni Ahmad Ramzi, Marisha Icha tiba di Polres Metro Jakarta Selatan pada pukul 11:40 waktu Indonesia Barat. Adapun laporan dugaan penganiayaan ini sudah dibuat oleh Medina Zain sejak September 2021 lalu. Pada saat itu Marisha Icha dituding melakukan pemukulan terhadap Medina Zain. Setelah berselisih hebat, Icha dan Medina sepakat untuk bertemu di Polda Metro Jaya. Pada pertemuan tersebut, Icha mengklaim bahwa Medina berusaha memancing emosinya dengan berkata kasar. Ia mengatakan bahwa ia tidak terpancing dengan perkataannya, bahkan ia tidak menyentuh Medina Zain sama sekali. Tapi Medina mengklaim bahwa Icha melakukan penganiayaan kepadanya. Sehari setelahnya, Medina Zain akhirnya membuat laporan terkait dugaan penganiayaan di Polres Metro Jakarta Selatan. Maka dari itu, ia dipanggil karena laporan Medina terhadapnya yang mengatakan kalau dirinya melakukan penganiayaan. Berikut wawancara dengan Marisha Icha didampingi kuasa hukumnya. CCTV bukti tadi saya tanya sampaikan ke penyidik, katanya penyidik yang pegang. Kalau bukti CCTV itu kan penyidik yang pegang. Kita memang terjadi cekcok, tapi saya merasa tidak menyentuh dia sama sekali. Kita lihat aja nanti, orang kan berhak bilang begini, bilang begitu, tapi kan nantinya akan diselidiki oleh pihak kepolisian mana yang benar, mana yang salah. Mungkin saya berharap CCTV bisa segera ditunjukkan sehingga keadilan untuk saya bisa pada tahu gitu sebenarnya siapa yang menyentuh. Saya merasa saya tidak menyentuh, justru dia yang mencoba menyentuh saya, tapi saya kaget juga dia visum. Dia bilang saya di sininya dia terluka, di kaki dia terluka, padahal saya merasa saya tidak menyentuh dia sama sekali. Tidak ada. Saya penglihatan saya jelas sekali, saya posisinya duduk, saya melihat bagaimana Icha berdiri, bagaimana Medina berdiri. Saya lihat sekali tangannya Icha tidak pernah mengangkat tangan. Keadaannya tangannya bahkan lurus ke bawah sambil memegang handphone dan tas. Jadi saya meyakini betul bahwa tidak ada perbuatan sentuhan Icha kepada Medina. Tapi Medina Zain sendiri sempat ingin menyentuh katanya. Ya, bahkan Medina menyamperi Icha untuk mendorong badan, untuk memancing emosinya. Iya, memancing. Emosinya Marisa, tapi memancing gitu kayak, ayo cepetan pukul gitu. Tapi saya tidak menyentuh dia sama sekali gitu. Kok saya kaget dia sampai visum bilangnya ininya luka, kakinya juga luka gitu. Mbak Icha, saksi ada siapa aja sih di lokasi itu? Ramzi aja sih ya. Saksinya saya, suaminya, pengacaranya dia 2 orang. CCTV, tapi nanti pasti terungkapnya di CCTV. Dan saya yakin betul bahwa CCTV tersebut bisa menjelaskan apa yang terjadi pada waktu itu.
Baiklah Tribuners, itulah berita terkini artis bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.